wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu-ibu, jemaah Maghrib dan Isya yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberi oleh Allah kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan itu akan bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu dicurahkan untuk kekasih Allah junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selain berselawat, kita juga diperintah oleh Allah untuk membacakan salam kepada Nabi kita. Salamnya adalah Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi ya Allah. Karena satu-satunya perintah Allah yang Allah juga ikut mencontohkan dan melakukan adalah salawat tadi. Bagaimana Allah katakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak dan Ibu jemaah Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambung pengajian kita pada bulan yang lalu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih ingat ya. Judulnya adalah bagaimana caranya meningkatkan yaitu semangat kita di dalam melaksanakan berbagai perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kecil apalagi besar. Dan bagaimana caranya kita tetap memiliki ghirah atau gairah yang kuat ya untuk melakukan berbagai kebaikan-kebaikan. Nah, pada bulan yang lalu yang pertama yaitu kita agar kita tetap semangat ya, imunitas iman kita ya tetap terjaga. Pertama adalah kita harus memiliki yang disebut dengan wirid ya, yaitu adanya amalan-amalan sunat yang itu kita lakukan terus menerus ya, tidak pernah putus-putus. Bagaimanapun keadaannya tetap kita melakukan wirid itu. Nah, bukan wirid yang ini saja, ini kan wirid namanya ini. Ini adalah juga dalam rangka menjaga semangat kita ya. Tapi yang lainnya adalah bisa dalam bentuk zikir, bisa dalam bentuk doa, bisa dalam bentuk membaca Al-Quran, bisa juga dalam bentuk kita menjadi donatur di dalam kegiatan-kegiatan agama. Umpamanya Bapak dan Ibu ya untuk bulan menjadi donatur di masjid kita ini, kalau umpamanya 100.000 ya, itu adalah dalam rangka juga menjaga semangat kita dalam yaitu bersedekah. Nah, dan masih banyak lain-lainnya yang sudah kita sebutkan di bulan lalu. Yang kedua, cara kita menjaga semangat kita ya, baik yang muda apalagi yang tua ya, maka ya adalah dengan cara merenung ya, melakukan semacam muhasabah atau tafakkur ya. Apa yang kita tafakkurkan? Bahwa kita ini hidup di dunia tidak selamanya. Ada suatu masa nanti kita akan ya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan kematian. Apabila kita sudah ya meninggal, maka tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Ya, bisa mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu. Ya, apabila mati seseorang, putus segala amal ibadahnya. Tidak bisa menambah ya kebaikan, tidak bisa pula memperbaiki kekurangan. Maka kebaikan, pahala, amal soleh, ibadah itu hanya bisa kita lakukan selagi kita masih hidup.
Memperbaiki kesalahan kita juga begitu. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, bahkan jangankan meninggal, maaf dalam keadaan sakit saja baru ya kita sudah terbatas untuk melakukan kebaikan kepada Allah SWT. Tapi kalau sehat kita ini, sholat kita sempurna, puasa kita sempurna, perjalanan kita ke masjid sempurna, membaca Al-Quran juga luar biasa. Tapi kalau udah sakit, memang sakit itu adalah takdir dari Allah. Tapi kalau sudah kita sakit, ada keterbatasan. Dulu kita rajin ke masjid, tetapi udah sakit tidak bisa lagi. Tapi ada bedanya Bapak dan Ibu. Di dalam hadis dikatakan orang yang semasa ya sehatnya rajin beribadah ke masjid, sholat berjemaah ke masjid, maka kalau dia nanti ditimpa sakit, meskipun dia tidak pergi lagi ke masjid atau ke musala sholat berjemaah, tapi dia dapat juga ya pahala 27 berjemaah tadi. Beda dengan orang yang tidak pernah umpamanya. Untuk kita berharap hendaknya saudara kita umat Islam ini rajin ke masjid. Ya, beda kalau orang umpamanya tidak pernah ke masjid, tapi ditakdirkan oleh Allah sakit dia umpamanya. Sakit setahun, sakit 2 tahun, 3 tahun kemudian. Tapi karena dia tidak pernah mungkin ya mampir ke musaji, tidak pernah menanamkan wirid pengajian, sholat berjemaah, yaitu tidak pernah. Beda dengan orang yang awalnya rajin ke masjid tadi, sakit dia. Kan banyak aja tuh, ibu-ibu ya. Mungkin di jemaah wasiko mungkin tidak ada, tapi di tempat lain ada tuh. Tanya, "Ma ibu tuh Pak?" "Oh inilah la uzur Ustaz. Inilah di rumah segini leh." Ya, tidak bisa datang ke masjid leh. Dulu menjadi jemaah tetap. Tapi hadis Nabi mengatakan, kalau dia semasa sehatnya rajin ke masjid, maka ketika dia dalam keadaan sakit itu, dia akan mendapatkan juga aliran pahala sholat berjemaah itu. Itu satu. Yang kedua apa lagi? Orang yang dalam keadaan musafir, semasa dia tidak musafir, dia rajin ke masjid, rajin ke musala, ya sholat berjemaah, akan wirid segala macamnya. Tahu baik menjadi musafir, jauh oleh ke Jakarta, ke Bandung atau Kalimantan, ya di Kuana mengimbau. Akhirnya mungkin setahun atau 6 bulan tuh berputar-putar saja di Indonesia. Dulu dia menjadi jemaah Nurul Iman, ya jemaah Nurul Iman, ya di waktu alhamdulillah. Tapi apa? Diimbau dia anak, ado anak nangka Melayu kan, ado mungkin anak menaik rumah, atau ado anak syukuran segala macam, mungkin suaminya naik pangkat segala macam. Nah, diundanglah mama, ibu, datanglah ke Bandung, datanglah ke Jakarta aja. Nah, baiklah ibu, ya Pak tadi, atau ibu saya nampak ya Pak tinggal, ya di rumah jaga rumah, ya kan itu, no, ditinggalkan rumah ke kebah, kurang sih kadang-kadang apa-apa kok. Nah, baik, ya rencana situ pada sebulan, tapi baru 5 hari di situ lah mulai gelisah. Sebab itu karena rumah anak itu jauh dari masjid. Kapaya ke masjid seorang tidak tentu, ya kan? Anak sibuk pulau ada tuh. Ah dicari akal ya, cari akal. Batu nih nama anak si Ani mana atau si Eka tuh ya papa kau ya papamu di Padang Panjang seorang satu anak. Si anak kemasan ya ibu itu. Padahal apa alasannya adalah kenapa? Karena tidak bisa berjemaah di situ. Ya dicari alasan. Itulah namanya kerinduan yang sudah tertanam di dalam diri orang kalau dia sudah memang membiasakan diri untuk sholat berjemaah. Nah kalau selama musafir itu dalam hadis katakan walaupun tidak berjemaah tetapi dia tetap menerima aliran pahala berjemaah tadi sampai nanti ya menjadi orang mukim kembali. Nah, apalagi kalau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal gitu juga. Apabila mati anak cucu Adam, putus semua amal ibadahnya kecuali 3 yang akan mengalir kepadanya. Pertama apa Bu? Sedekah jariah. Atau sedekah jariah itulah ya harta yang kita keluarkan untuk membangun masjid, membangun sekolah, membangun pesantren, membangun irigasi segala macam. Nah, selama itu masih dimanfaatkan mengalir pahalanya, walaupun
lah ratusan tahun dia meninggal dunia. Yang kedua, kalau ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat. Ibu, bapak, kalau ada yang jadi guru kan itu, mantan guru, ini tidak pernah bertukar panggilan itu adalah guru. Nah, itu. Kalau gubernur, bupati, wali kota, kalau berhenti tidak sampai orang Pak Wali deh. Tapi kalau guru, maaf itu guru. Kalau guru, lah pensiun mananya, terima Pak Guru. Nah, panggilnya guru itu. Nah. Ya itulah apa namanya panggilan yang abadi untuk guru tadi. Nah, ilmu yang diajarkan itu akan mengalir selama ilmu itu baik, selama itu ilmu itu bermanfaat. Ya, oh Ustaz, anak ambo atau ambo jadi guru matematik, fisika, kimia, biologi, itu kan guru juga namanya. Selama ilmu itu dikembangkan, ya menjadi apa namanya mempermudah hidupnya, itu akan mendapatkan aliran pahala. Ya termasuk ya ilmu umpamanya gitu aja, apa ibu apa namanya, apa aja umpamanya orang apa namanya mambo oto kan itu kan, pandainya mambo oto tadi. Lalu dengan mambo oto itu ya digunakannya kepandaian mambo oto itu mungkin untuk berdakwah atau digunakan untuk mencari nafkah. Maka apa ilmu yang diajarkan untuk membawa mobil tadi itu dapat pahala. Seorang tukang umpamanya, ini tukang punya anak buah lah 5 tahun atau 10 tahun lah tagak seorang lo nya gitu ndak. Kemudian lambe rumah lo nya lah berani nya bangun seorang, yaitu menjadi apa namanya pemborong seorang. Maka ilmu itu bermanfaat. Ndak ada ilmu itu yang ndak bermanfaat ibu. Dan yakinlah bahwa kalau ilmu itu wajarkan, maka rezeki wa ndak akan berkurang. Nah, itu pengalaman mana fakta ya di Kampung Ambo. Di Kampung Ambo itu Bapak Ibu, orang sekolah ndak sekolah itu umumnya nilainya salapan sadonya. Nah itu, sampai orang membuat angko salapan. Nah, kali yang baji itu. Ya, pasabalahan kampung Yusati gua. Nah, dulu sekitar tahun 79 ada salah seorang oknum di kampung itu yang membocorkan rahasia perusahaan tadi. Itu tunjukkannya resepnya cara membuat kalian tadi. Nah, lalu diagih yaitu minyak minyak goreng itu sadorom. Tahun 79 itu sadorom itulah 800 juta ya. Kemudian heboh orang kampung. Ya, didatangi ini ada orang kampung itu. Manga ilmu iko diajar-ajarkan orang. Kalau pandai lo orang lain nanti membuat kalian kok, maka awak mungkin tidak akan bisa memproduksi itu kan. Itu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, sampai hari ini yang di rumah itu tetap juga membuat kalian. Tidak putus rezekinya kan. Nah, yang ketiga, apa itu yang akan mengalir? Yaitu waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan. Nah, anak yang soleh. Anak yang soleh itu bisa melalui pendidikan agama di pesantren, bisa juga mungkin tidak sekolah pesantren, sekolah SMA ya atau kuliahnya, tapi apa? Nya baik, nya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit amaknya, apaknya nya datang itu ciri-ciri anak soleh. Ya, tiba masuk waktu sholat, ya sholat. Ada sebuah fakta kejadian ibu di kota Bandung itu. Hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Ada seorang doktor, dosen di universitas di Bandung yang terkenal tadi. Ya, Inyo membuat sebuah buku, yang buku itu adalah bagaimana resep cara ya mendidik anak, memprogram anak-anak itu sukses ya belajarnya, kuliah, kemudian dapat karajo, terbangun Inyo rumah. Dan buku itu ya sudah puluhan ribu eksemplar yang dijual. Pokoknya isi buku itu apa? Baca caranya. Kalau ingin anak berhasil, gue lah program SD ko, SMP ko, SMA ko, kuliah ko kan itu. Ya, lah lengkap. Tapi apa antara itu Bapak Ibu? Katiko istrinya sakit di Bandung, sakit istrinya, anaknya yang satu di Amerika, yang satu di Belanda, yang satu lagi di Inggris. Kau fakta dulu. Nah, ketika amaknya sakit, istrinya sakit, diteleponlah oleh apa yang tadi. Nah, pulanglah. Ya, mamamu dalam keadaan sakit dirawat di rumah sakit. Ya, apa jawaban daripada anak yang batiko tadi?
Yang surang anak baru karajo, mohon maaf Pak katanya. Ya, ambo baru diterima di perusahaan yang besar di Siko katanya, tidak bisa pulang. Yang satu lagi nya sebagai dosen, ya mohon maaf katanya, tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Yang nomor 3 mau ditunggu loh itu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, ketiga-tiga anak itu tidak pulang sampai ya istrinya itu meninggal dunia. Bukan main apa namanya kecewanya, karena sedihnya. Berarti apa katanya? Berarti ambolah salah mendidik selama kok, ya kan? Akhirnya buku yang nyokarang itu kemudian tarik balik. Karena yang apa? Itu buku menyesatkan orang nanti. Ternyata bahwa untuk mendidik anak itu tidak harus dipikirkan ya ekonominya, perencanaannya begitu. Tetapi yang paling penting bagaimana kondaknya direncanakan menjadi anak yang soleh. Nah, kalau ketiga-tiga itu ada Bapak Ibu, itulah surga dunia dan akhirat itu. Pertama, kita punya harta, kita bersedekah. Kita punya ilmu, kita ajarkan. Yang ketiga, punya anak. Tapi ada orang yang tidak punya ketiga-tiganya, mungkin punya 2. Ada harta, punya ilmu, ada anak, tidak. Alhamdulillah, bisa menjadi kunci surga. Ada orang hanya cik saja, atau mungkin punya harta, ya ilmu tidak ada, anak tidak ada. Tapi jangan sampai ya kalau seandainya ketiga-tiga tidak ada, sedekah jariah tidak ada, harta tidak ada karena hidup dalam keadaan miskin, ilmu tidak ada pula. Yang ketiga anak tidak ada, kan maaf betul, kan ada orang model itu. Maka apa? Ada jalanan kampe. Itulah yang disebut dengan amaliyah sehari-hari tadi. Itulah ibadah. Jadi jangan sampai kalau ada orang di zaman kini kok ditakdirkan oleh Allah bahwanya hidupnya dalam keadaan kekurangan, jangan dijadikan kemiskinan itu menjadi alat atau sebagai alasan untuk tidak taat kepada Allah. Di zaman Rasulullah Bapak Ibu, zaman Nabi, ada orang kaya, ada orang miskin itu. Bahkan mungkin sahabat Nabi itu lebih banyak yang miskin. Tapi beda dengan orang miskin dulu dengan sekarang itu. Ya, bagaimana? Di zaman Nabi itu ada orang miskin ya datang kepada Nabi itu. Jadi semacam mengeluhlah kepada Nabi. Tapi mengeluhnya beda. Jadi datang orang-orang miskin kepada Nabi lalu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami orang bansai, kami orang miskin ya Rasulullah. Ya, iri kami dengan orang kaya. Kami iri dengan orang kaya. Tapi irinya orang miskin di zaman dulu itu bukan iri dalam arti negatif. Kalau kini kan kadang-kadang kan iri kemudian dicarikanlah istilahnya lantai tajungke. Nah, kan itu kan. Dulu sekelompok orang-orang miskin datang kepada Nabi. Kami iri kepada orang kaya. Kenapa kata Rasulullah? Yo sana menjadi orang kaya ya Rasulullah. Sebab itu karena orang kaya, itu di Madinah Pak. Madinah kejadiannya. Karena orang kaya bisa tiap tahun haji. Jarak dari Madinah ke Mekah itu kan 600 kilometer ya Pak Ji ya, 6 jam perjalanan jadi. Tapi kinilah ada kereta cepat 2 jam, lebih cepat. Ibu-ibu nanti kalau pergi haji atau umrah makanya pilih ya, mau kereta cepat atau naik kendaraan mobil. Kalau mobil 6 jam gitu kan. Nah, jadi dulu enggak ya ditampuh itu mungkin berbulan-bulan itu ya. Lalu orang kaya bisa berzakat ya Rasulullah, orang kaya bisa sedekah, bisa infak. Kami orang-orang miskin kok yang bisa kami perbuat supaya kami masuk surga ya Rasulullah. Nah, jadi ikut kegelisahan orang miskin di zaman Nabi itu. Lalu kata Nabi, kalian tidak usah gelisah. Ya, aku tunjukkan kepada kalian suatu ya amalan tetap. Nah, maka kita berterima kasih kepada orang miskin dulu ya. Kalau mungkin tidak ada pertanyaan kok, ya mungkin kita tidak tahu kan. Apa itu Rasulullah? Kata orang miskin tadi. Nah, sudah kalian sholat, kalian bacalah subhanallah 33. Nah, alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Nah, cukupkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100. Maka kalian insyaallah dengan amalan itu
bisa masuk sarugo, kata Rasulullah. Bukan main gadang hati orang miskin dulu. Wajahnya berseri-seri. Kenapa? Karena dihibur oleh Rasulullah. Ternyata untuk bisa masuk sarugo itu tidak selamanya dengan harta, walaupun harta itu juga penting. Pulanglah orang-orang miskin kok ya ke rumah masing-masing. Diamalkanlah ya apa yang diperintah oleh Rasulullah tadi. Karena sahabat-sahabat itu model itu. Apa saja perintah Rasulullah diamalkan begitu. Ya, itu bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah yang besar. Apa tahu yang kete-kete diamalkan tanpa memandang iko wajib ke sunat. Adanya istilah wajib sunat itu kan belakangan itu Bapak Ibu. Di zaman sahabat itu anak diperintahkan Rasulullah diamalkan oleh sahabat tadi. Nah dulu tanya aku wajib ya Rasulullah. Tuh kalau wajib aku sunat. Kalau sunat biar tinggal itu. Karena yang sunat itu kan pengertiannya dikerajokan bapak lo ditinggalkan memang tidak berdosa tapi rugi. Rugi. Ya, jadi oleh karena itu jangan memandang suatu amalan sunat lalu tidak dikerajokan. Selagi bisa wak kerajokan. Itu bukti awak namanya cinta kepada Rasulullah. Ya, jadi semua sunnah-sunnah Rasulullah itu dilaksanakan Bapak. Lah diamalkan deh orang miskin tadi berhari-hari berminggu-minggu. Rupanya terdengar ya yang diajarkan dari Rasulullah itu di orang kayu-kayu tadi. Lalu Pak, di orang kayu ketika itu di Madinah itu diamalkan dulu. Lah masih bulu orang kayu diamalkan itu. Itu awal mula itu kita membaca subhanallah sesudah sholat itu karena ada pertanyaan daripada ya sekelompok orang-orang miskin. Diamalkan dulu deh orang-orang kaya. Kedengaran oleh orang miskin tadi. Kedengaran orang-orang kaya ini bisa berzakat, bisa umrah, bisa haji. Itu diamalkan dulu. Lalu datang balik kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata yang kau ajarkan kemarin ya Rasulullah diamalkan dulu oleh orang kaya. Gitu. Itu namanya apa? Perlombaan namanya. Itu yang disebut dengan musabaqah, fastabiqul khairat namanya itu. Diamalkan. Lalu kata Rasulullah, tidak usah kalian camik. Ya, ada satu dulu amalan yang Allah tunjukkan kepada kalian. Apa itu? Yaitu tabassumuka bi wajhi akhika laka sedekah. Engkau senyum kepada saudaramu ya ketika bertemu, maka itu adalah sedekah. Kembalilah orang-orang miskin tadi ke rumahnya masing-masing dalam keadaan hati berbunga-bunga. Ternyata senyum itu bisa mendatangkan menjadi ladang amal. Tapi jangan senyum-senyum terus. Ya, senyum. Jadi datang orang ke rumah bagi ibu toko pintu, jangan bakalikannya. Terimalah orang itu dengan apa namanya, dengan ramah. Ya, walaupun datang mungkin minta sumbangan atau minta bantuan, gitu kan. Di dalam sebuah pendapat para ulama ternyata kalau ada orang datang ke rumah minta itu justru harus terima kasih, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena pahala amal dijatuh ke rumah. Dijatuh ke rumah. Jadi rugi rasanya kalau tidak magia. Tidak boleh kalau ya besok dan tiba-tiba kemarin itu namanya menyakiti hati orang, ya menyakiti hati orang. Bapak dan Ibu, jadi itu ya. Nah sekarang jadi artinya kalau tidak punya ketiga-tiganya, ya itu tidak ada nak disedekahkan, ilmu tidak ada, lalu apa? Lalu anak tidak perlu ada nak mendoakan nanti. Ada alternatif nangkampe atau itulah namanya amaliyah sehari-hari. Itulah yang akan kita perdalam pada malam ini. Nah, yang ketiga yang bisa membangkitkan semangat awak Bapak dan Ibu di dalam beribadah. Apalagi kalau awak telah mencapai usia yang sudah senja, ya apalagi disebut dengan lansia. Ya awak kan lansia sebenarnya. Nah, lansia mau berapa Bu? Ya. Kalau bayi baru baik kamu mas itu umur 40 lah disuruh ke poli lansia. Nah, kalau lanjut usia tapi kan itu. Jadi ada ke calon-calon mati sebenarnya. Maka kalau tidak semangat, tapi kalau untuk dunia semangat, tapi kalau untuk akhirat semangat, ya rugi rasanya.
Karena Allah mengatakan wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaanmu di akhirat ya, tetapi jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Nah, itu rumusnya itu, rumus hidup itu. Yang disuruh oleh Allah pertama apa? Ya, rebut akhirat itu. Tapi dunia tidak boleh lupakan. Tapi kini dirubah, ada orang dibalik, ada orang. Ya, carilah dunia, akhirat jangan dilupakan. Nah, dek tabalik itu mampu kehidupannya tabalik pula. Nah, kan itu. Ikutilah rumus Allah tadi. Atau apapun yang kita lakukan pasti tujuan akhirnya adalah kebahagiaan awak di akhirat. Kalau itu yang menjadi tujuan awak, maka dunia itu akan dapat. Tapi kalau tujuannya hidup adalah untuk dunia, kekayaan, pangkat, jabatan, akhirat belum tentu dapat. Dan banyak contoh Bapak Ibu. Banyak contoh orang dak kok piti jangan disabui, kok pangkat jangan disabui. Ya, dunia kau di tangannya. Tapi akhirat belum tentu dapatnya. Kadang-kadang piti lah sebanyak itu haji belum pernah sekali Allah ya. Nah, merasa ada panggilan. Padahal ayat Allah panggilan itu, ya kan? Allah itu piti banyak, tapi untuk melaksanakan kalau tidak bisa haji, umrah malah tidak jodoh itu. Nah, kan rugi mana itu? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan dibalik rumus hidup tadi. Cari akhirat, dunia, ya jangan dilupakan. Karena bagi Allah, kata Allah, ya wa mayurid sawabad dunia nu'ti minha. Siapa yang mengharapkan yaitu dunia, kami ajar. Wa man yurid sawabal akhirat nu'ti minha. Barang siapa yang harapkan akhirat, kami beri. Jadi beri. Nah, maya akan kita harapkan tentu sesuai dengan doa awak yang doa awak yang tidak pernah awak lupakan. Doa sapu jagat itu kan begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa pamannya ya, itulah melebihi doa tadi. Tapi dia awak merasakan itu kan, doa itu harus diurai karena kebutuhan awak banyak ya, maka muncullah doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Kalau tidak apa doa itu saja Allah itu. Pokoknya kalau orang haji atau umrah kan itu kan, kalau latibonya di rukun Yamani itu kan, itu itu doanya. Padahal sesudah itu, sebelum itu doa macam-macam ya. Tapi kalau rukun Yamani itu doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, Bapak dan Ibu. Jadi nan katigo ya. Apa yang bisa membuat kita tetap semangat, yaitu dengan kita mempelajari ya, bahwa ternyata kalau kita tahu suatu amalan itu gadang pahalanya ya, gadang balasan dari Allah, itu pasti akan membuat awak lebih semangat. Gitu dah Bu. Ibu mangko ya rajin sholat berjemaah ke masjid itu. Karena kan Ibu tahu kan, Pak kan tahu. Atau yaitu salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'i wa isrina darajat. Salat berjemaah itu 27 kali lipat dari salat sendirian. Kenapa orang rajin ke masjid musala walaupun kadang hujan pakai payung, pesaki kaki kadang-kadang betul-betul ke? Karena hanya tahu atau perjalanan dari rumah ke masjid itu adalah perjalanan yang sangat mulia. Tidak ada perjalanan yang paling mulia di dunia itu adalah kecuali perjalanan kita ke Baitullah, ke rumah Allah. Mana rumah Allah? Kelah masjid, musala, ya, dan tempat-tempat ibadah itu. Nah, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah mengangkat derajat doa. Kenapa orang semangat datang ke masjid, musala, walaupun kalam-kalam hari? Kenapa? Karena terinspirasi dengan hadis. Di dalam hadis dikatakan oleh Nabi, Basirul masaina fi zulami ya bin nurit tamati yaumal qiyamah. Bergembiralah wahai orang-orang yang pergi ke masjid musala dalam keadaan gelap. Apa? Dia nanti akan mendapatkan cahaya yang sempurna di akhirat nanti. Tidak ada nanti cahaya kita tidak bisa bawa senter ya, tetapi senter kita itulah masyuhu ilal masjid, perjalanan kita ke masjid. Kata ulama itu sholat apa itu? Nah, sholat maghrib, isya, subuh.
Itu kan sholat yang melaksanakan waktu dalam keadaan gelap. Ya, maka orang yang pergi ke masjid misalnya maghrib, isya, subuh itu nanti akan mendapatkan cahaya nanti. Karena ada suasana nanti di padang pasar itu yang suasananya gelap. Maka orang-orang yang rajin ke masjid, maka perjalanan kaki itulah yang menjadi lampu nanti begitu. Jadi alangkah rugi sekali. Cuman ada yang bertanya, Ustaz, kalau tinggal di kampung ya Ustaz, gitu. Di kampung enggak. Kadang-kadang ada rumahnya melewati pematang sawah, ada jalan setapak sama itu. Tapi kalau di kota apa Ustaz, seperti ibu lah kan. Rumah ibu-ibu kan itu ya dake kan sekitar anda. Ya, lampu tarang segala macam. Berjalan samui di jalan di apa namanya? Di labu itu nampak, atau jatuh istilahnya same atau jalan bentul nampak. Apakah dapek jo? Ya, fadilah hadis tadi dapek. Ukurannya bukan tarangnya itu, tetapi wakatunya itu. Begitulah besarnya ya fadilah orang yang sholat maghrib, isya, subuh sholat di masjid berjamaah. Lalu kalau sholat zuhur, asar, gadangnya pahalanya. Ya gadangnya pahalanya. Ya, tapi lebih gadang pula ya maghrib, isya, subuh. Kenapa? Karena kata Nabi, ya sholat yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang munafik di masjid adalah itu sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Kenapa? Karena orang munafik itu sifatnya kalau beramal yura'unan nas. Mereka itu ria pamernya. Kalau sholat zuhur, sholat asar kan bisa dicari orang. Oh iya rajin ibu tuh. Tapi tidak selalu mudah itu bu. Tapi orang munafik itu, ya orang munafik itu sholat zuhur, asar nampak jelas. Tapi kalau sholat maghrib, isya apalagi subuh, siapa mencari ya? Basobok jo binatang sekarang enggak subuh terus, enggak. Kok wow-wownya di kafe, kok kucing ada itu pula, enggak ayam apa lagi itu, enggak ada nampak, enggak ada yang kamu muji maksudnya. Tapi dalam hadis mengatakan, kalau seandainya tahulah orang-orang munafik itu bagaimana keutamaan sholat subuh, ya berjamaah ke masjid itu, mungkin mereka kata Nabi akan merangkak pun akan datang ke masjid tadi itu. Dan itu Bapak Ibu lah mau cari mana di mata kepala ambo gitu dah itu dah. Ibu-ibu juga mungkin ya yang lah pernah haji, yang lah pernah umrah, tapi yang belum pernah haji mendaftar, yang belum umrah, nah silahkan ibu berniat, yuk kumpulkan piti, ya laksanakan umrah. Nah, kalau bisa mau tolong, nah itu mendaftar melalui ambo untuk umrah. Mau cari Bapak Ibu, ternyata orang di Baitullah di Madinah di Mekah itu perkiraan lo selama mereka Bapak Ibu. Ya, bahwa orang yang datang ke situ adalah orang-orang yang tua-tua saja, yang merasa bahwa awaklah kadake ajal wah. Ternyata enggak Bapak Ibu. Ibu Jia, yang muda-muda pun banyak, bahkan anak-anak pun banyak yang dibawa datang ke situ. Padahal anak-anak kan orang dosa ya namanya itu. Tapi Pak punya semangat ke situ. Orang mengira bahwa orang yang datang ke situ ke Baitullah itu, ke Madinah, ke Mekah itu ya adalah orang-orang yang sudah soleh dan soleha. Tidak loh Bapak. Ternyata banyak juga mungkin orang semasa di tanah air konya mungkin merasa dosanya banyak, lalu ingin hijrah, ingin berubah, payahnya ke situ. Terjadi perubahan. Orang menduga bahwa orang pergi ke sana itu adalah orang-orang pejabat, orang-orang kelas menengah ke atas. Tidak. Ternyata banyak orang-orang yang miskin, nyaman nabung pitihnya, ya bertahun-tahun bisanya ke situ tuh. Orang menduga bahwa orang yang datang ke situ itu adalah mungkin orang-orang yang pejabat-pejabat, enggak, tapi rakyat jelata juga banyak. Bapak dan Ibu. Jadi maksudnya nan katigo supaya kita semangat dalam beribadah itu kita pelajari apa keutamaan setiap amal yang diperintahkan oleh Allah. Nah, biasanya Bapak Ibu, suatu amalan, suatu perintah itu besar atau keteknya, pahalanya itu ditentukan oleh 3 perkara. Nah itu. Ya, bisa jadi bahkan ibu mengamalkan suatu perintah Allah, ambo amalkan, tapi pahala ibu lebih besar daripada ambo. Padahal apa? Perintahnya sama ya tuh. Nah, itu ditentukan oleh 3 hal. Pertama, Pak Haji, ya besar kecilnya suatu amalan itu ditentukan oleh waktunya. Nah, itu menentukan itu Bapak Ibu. Yang kedua ditentukan oleh tampeknya. Nah, dan
kadang atau keteknya pahala yang sama amalan yang sama dikerjakan oleh dua orang ditentukan oleh siapa nan memerintahkannya. Nan kampe itu ditentukan oleh apa motifnya, tujuannya. Nah, itu dulu. Nah, itu yang perlu kita ketahui Pak. Nah, kita mulailah dari yang pertama ya. Kalau sudah selesai hari kita lanjutkan bulan depan. Tadi itu gadang atau keteknya suatu pahala ya itu ditentukan oleh wakatunya. Nah, baik yang wajib ataupun yang sunat. Yang sunat itu bisa gadang pahalanya ya, bahkan bisa menyamai pahala amalan wajib. Dan wajib itu lebih gadang pula oleh itu. Pertama ditentukan oleh waktu. Contoh Bapak. Pamonyo kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kan apa pahala Bu? Ya, berapa pahalanya membaca Al-Quran Pak? Di dalam hadis katakan satu huruf pahalanya 10 derajat. Nah, 10. Alif lam mim. Akan 3 huruf tuh dapat pahala yaitu 30. Nah, tapi Pak, awak harus pintar pandai ya. Bisa satu huruf itu tidak 30 dong. Bisa menjadi 50 dalam hadis tuh. Nah, bila tuh waktunya. Itu yang harus kita ketahui. Kalau orang malih beraja datang ke masjid untuk menangakan wirid, tentu karena terbatas pengetahuannya. Nah, Bu, ingin dapat pahala satu huruf Al-Quran itu 10 atau 50? 50. Nah, bila tuh Bu. Nah, pahalanya lah ketika kita dalam keadaan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Beda Pak Bu. Ya, Bu baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa jumlah hurufnya itu Bismillah itu? Kan 9 baleda itu. Nah, kalau Ibu baca itu di luar sholat, maka kalikanlah tuh 10 kali 9 baleh berarti 100. Lah. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu kita baca waktu sholat, maka apa? Pahalanya satu huruf pahalanya 50. 50 kali 9 baleh berapa? Itu kancang matematika. Mana rancak Bu? Ya, kan rancak satu huruf 50. Makanya Bapak, sebaik-baik membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik Pak. Waktu yang paling baik dalam membaca Al-Quran itu adalah yaitu waktu sholat. Sholat Bu. Batu Ustaz, ada bertanya. Kalau umpamanya sholat berjemaah, kan tadi kan Ustaz Aan membaca ayat, ya kan? Awak mendengar saja. Tapi aja ada Paulo. Tapi kamu semakin panjang ya ayat yang dibaca oleh Ustaz Aan tadi itu panjang tuh. Rakaat pertama panjang, kedua panjang itu. Hitung lah Ibu itu, para hurufnya. Ya kan, luar biasa. Maka kalau bisa sholat itu jangan pendek-pendek. Awak kadang-kadang suka qul huwallahu ahad, kurang cak imamnya. Ya memang dapatnya pahala, tapi kurang. Makanya kalau sholat subuh di hari Jumat pagi itu sana hati ada itu. Ya, dibaca surat sajadah. Rakaat pertama, rakaat kedua dibaca surat Al-Insan. Coba hitung Ibu, surat sajadah itu. Ya, berapa jumlah ayatnya? Hitung hurufnya Ibu. Pasti timbul semangat Pak. Tapi yang boleh mendengarnya sama. Ya, imam dengan makmum sama-sama dapat. Ya kan? Itu. Makanya Bapak Ibu kalau Ibu sholat sunat, nah ya kan? Kadang-kadang kan orang itu beda sholat sunat dengan sholat wajib Ustaz. Dari segi lambeknya, katanya kalau sholat wajib membaca ayat, kalau sholat sunat tidak baca ayat dong, itu rugi itu. Ibu kalau baca sholat sunat, baca jo surat, baca jo ayat. Kau dapat ayat yang panjang baca surah tadi. Ya kok enggak? Kalau sholat sunat capek. Kalau sholat wajib lama itu. Berarti apa? Berarti sampai Fatihah itu dibaca, ayat tidak dibaca. Apa itu? Ya sholat sunatnya. Itu namanya meremehkan sunat. Padahal kalau baca ayat atau surat ya di dalam sholat sunat itu dapat pahala satu huruf 50. Nah itu Bu. Jadi semakin panjang bacaan imam tadi, maka semakin banyak pahalanya. Kan betul. Nah, kue itu kan tergantung pada motivasi Wak. Nah, kalau motivasi Wak memang niat adalah dapat pahala banyak, insya Allah dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
Jadi membaca Al-Quran di luar sholat bagus. Tapi membaca Al-Quran di saat sholat itu lebih gadang lupa pahala. Bila oleh saatnya membaca Al-Quran itu paling terbaik, yaitu di hari Jumat dan malam Jumat. Nah itu ada pula surat yang dianjurkan. Sebenarnya sadonya mulia. Tapi di hari Jumat malam Jumat itu apa surat yang dianjurkan Nabi Bu? Surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi. Ya, kalau dia di luar Jumat boleh kita baca boleh. Ya, apa? Baca aja sadonya. Maka dianjurkan oleh Nabi kalau malam itu kalau bisa mau surat Yasin. Ya, malam. Tapi ditukar-tukar enggak masalah. Tapi kalau hari Jumat dan malam Jumat itu memang itu. Ya, dianjurkan sekurang-kurangnya 10 ayat pertama surah Al-Kahfi itu. Ya, harus baca tuh Bu, di malam Jumat dan hari Jumat tadi. Nah, kenapa fadilahnya? Utamanya lah kalau orang membaca surah Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, dia akan mendapatkan yaitu cahaya, hatinya akan disinari oleh Allah sampai Jumat yang akan datang. Itu fadilahnya. Kalau ingin pamannya ya terbebas dari azab kubur. Nah, kan ada pula suratnya itu yang diajarkan oleh Nabi. Surat itu surat Tabarok atau surat Al-Muluk. Nah, itu. Ya, surah Al-Muluk, Tabarakalladzi biyadihil mulk sampai seterusnya. Kalau ingin ya terbebas dari kemiskinan, ya kan? Maka dianjurkan oleh Nabi membaca surat Al-Waqiah. Kalau ingin ya selamat dari godaan setan, selamat dari sihir, selamat dari ilmu-ilmu santet. Nah, maka kalau lo disuruh membaca 30 tadi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah selamat, Pak. Bagaimanapun ada orang yang tidak suka kepada Allah, lalu ingin istilahnya memberikan mudarat dengan cara batin, insyaallah kalau baca 30 itu, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila oleh apalagi kalau nanti kita masuk bulan Ramadan. Itu lebih gadang boleh. Nah itu lebih gadang bulu pahalanya. Jadi itu contohnya ya membaca Al-Quran dari segi waktu kan itu kan. Kemudian dari segi apa lagi? Ya contoh lain berdoa Bapak Ibu, berdoa itu kan kapan saja boleh. Tapi ada doa-doa yang waktunya kalau berdoa di waktu itu maka lebih mustajabnya, lebih capek dikabulkan oleh Allah. Ya, ini kapan saja berdoa boleh. Tapi pilihlah waktu-waktu yang memang diinformasikan oleh Nabi, oleh ulama waktu itu mustajab. Bila tuh Bu. Nah, pertama berdoa di waktu kita sholat. Ya, waktu sholat itu bila kan bacaan-bacaan dalam sholat itu kan doa saja. Tapi ada posisi waktu yang paling mustajab dulu kita berdoa. Di dalam hadis katakan ya aqrabu ma abdu fi sholati fi sujud. Nampal yang dake hambaku kata Allah denganku ketika sholat adalah yaitu ketika sujud. Oleh karena itu kata Nabi fa'aksiru doa, panjangkan doa, banyakkan doa ketika sujud. Ibu apa membaca ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la. Berkali baca tuh 3 kali ya. Kalau sholat sunat ibu labihkan bisa 20 kali baca. Ya fa'aksiru doa kata Nabi, banyakkan doa itu. Bolehkah doa yang lain? Boleh. Ya, asalkan doa itu memang dari Al-Quran atau doa itu berbahasa Arab. Boleh Bu. Ya, ini mamanya, ya Allah, minta tambahkan rezeki mamanya. Baca doa tentang nambah rezeki. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, kan itu kan. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu boleh diulang-ulang ketika sujud. Tidak batal salat udah. Ya Ustaz, ya assalamualaikum yang mudah kaji kalau doa sujud itu hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Banyak ya doa yang diajarkan oleh Nabi itu ada sekitar 8 versinya waktu sujud tadi. Cuman yang populer awak di Indonesia itu yang awak amalkan. Ada juga baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada ibu baca itu. Itu ulang-ulang balik ketika sujud. Nah,
Maka apa? Kenapa ketika sujud ternyata Bapak dan Ibu dari segi kesehatan pun telah diteliti oleh ahli kesehatan. Orang yang lama sujudnya itu dia akan cenderung sehat. Ya, jadi sujud Nabi kan ya, Nabi itu kan lama sujud. Maka Nabi itu dalam sejarah hidupnya kan tidak beberapa kali sakit. Kenapa? Karena Nabi itu ahli sujud. Nah, kemudian bila waktu sholat itu, kok ada doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca sebelum kita salam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah mengamalkan. Kalau diamalkan lah tahu berarti tinggal memperkuat saja. Ya, itu ada 3 tambahan doa kalau bisa Ibu sesudah kita membaca innaka hamidum majid. Nah, kan. Tapi kalau alun pernah dibaca tidak masalah. Jarak dulu sholat Ibu Bapak sah. Tapi namanya tingkatkan kan itu tingkatkan. Kalau alun apa? Bisa nanti dia diusahakan untuk menghafal. Saya di Google, saya di HP itu ada doa tadi. Ada 3 doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca sebelum salam itu. Nah, pertama ketika kita ulang baca innaka hamidum majid, lalu dianjurkan oleh Nabi membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini dapat Ibu? Nah, yang alun usahakan ya kalau bisa dihafal kan. Itu doa khusus dipesankan oleh Nabi kepada seorang sahabat namanya Muaz bin Jabal. Cara Nabi memesankan itu, didatangi oleh Nabi seorang sahabat Muaz bin Jabal, kemudian dipaci oleh Nabi kedua tangan Muaz tadi. Ya, kemudian disitulah Nabi berpesan, ya Muaz, fakul, bacalah Muaz doa ini fi kulli duburi sholat, yaitu di akhir sholatmu. Apa itu? Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ala zikrika, untuk mengingatmu, untuk mengingat Allah, untuk zikrullah itu di samping dorongan dari hati tapi juga butuh bantuan dari Allah. Nah, maka kita minta pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, bantu ya Allah agar aku selalu bersyukur kepadamu. Nah, untuk bersyukur itu ya butuh bantuan dari Allah. Dan yang ketiga, wa husni ibadatika, bantu aku ya Allah kalau aku beribadah itu yang terbaik. Itu pertama. Yang kedua doa diajarkan oleh Nabi ketika akhir salat, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Jadi dapat Ibu tuh. Kalau dapat Ibu cari cari itu doa tadi. Itu doa luar biasa. Ya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Itu baru dapat Ustaz, itu dulu. Ya kan tidak harus lengkap tadi. Tambah Ibu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam. Lah seminggu sudah tuh tambah lagi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Sebulan sudah tuh tambah sekali lagi. Wa min fitnatil masihi dajjal. Itu. Anak ketiga itu. Doa yang dianjurkan oleh Nabi, ikut doa atas pertanyaan dari seorang sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq pernah datang ke Nabi, Pak. Ya, pada Abu Bakar kok orang yang sudah dijamin masuk surga. Lah diberitakan oleh Nabi Abu Bakar kok masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga. Ada 10 orang yang sudah diberitakan oleh Nabi masuk surga. Awak kan ada 2 berita, enggak jaminan ada enggak? Iku Abu Bakar sudah dijamin masuk surga, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku ya Rasulullah apa doa yang paling terbaik untuk aku ucapkan ya Rasulullah, katanya. Diajarkanlah oleh Nabi doa kok. Memang enggak panjang doa itu. Ya, sekedar informasi aja dulu. Ya, tadi yang 2 tadi mudah-mudahan dapat. Doanya. Nah, sebelum salam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan indi rabbika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, juga panjang sih. Dapat ujung saja. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, itu saja dulu. Kalau bisa itu Ibu
ya ditambah, terutama ketika sholat sendirian. Nah, jadi kalau ada imam pemerintah, kalau tadi Ustaz An kan panjang aja, kamu yakin pasti tambah 3 tadi itu. Nah, tambah 3 tadi. Yang pertama apa tadi itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam. Yang ketiga, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau ada apa Ustaz? Nah, manung soal dulu. Nah, kan kalau imam tuh tambah 3 tadi. Nah, itulah ibu-ibu yang bisa kita sampaikan. Jadi intinya apa? Supaya kita semangat dalam beribadah itu kenali ternyata ada amalan itu yang kadang pahalanya bilo. Nah, ditentukan oleh waktu. Nah, waktu itu tadi lah. Kalau kita baca Al-Quran, ya itu yang terbaik ketika sholat. Nah, jadi sudah apa yang berguna sholat sunat tadi. Jangan qul huwallahu saja. Nah, mungkin rakaat pertama ibu baca apa umpamanya? Watin, atau rakaat kedua, rakaat pertama mungkin baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca 3 surah itu. Qul huwallahu, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad sampai seterusnya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Nah, itulah ibu itu. Para jumlah urusan itu. Nah, dan itu adalah bertabur pahala insyaallah itu. Nah, itulah dulu. Ada yang bertanya, Bis? Enggak ada. Bu? Ya tentu ngikut imam, Pak. Ikut imam, Pak, kan. Doa yang 3 tadi ya. Tapi kalau memperhatikan kesaraan tadi nampaknya lama. Berarti itu dibacanya tuh tadi tuh. Ya. Jadi imam pun kadang-kadang memang harus toleransi. Ya, toleransinya. Kalau umpamanya jemaah itu mungkin tahu pernah diajarkan itu, tentu imam itu kadang-kadang lamanya baca. Tapi kalau ada imam yang capek, jangan berang doa. Jangan berang doa. Ketika sholat ketika sholat sunat saja ditambah. Yang tidak wajib lah Bu. Tidak wajib lah, itu tambahan. Demikianlah Ibu, banyak maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.